Bismillahirrahmanirrahim. Kami namai mushaf ini. Fokus baik-baik karena saya hanya akan fokus ke sini, tidak akan menulis. Jadi mau dihapus, tidak dihapus, tidak akan berpengaruh ya. Fokus ini. Kami beri nama mushaf ini dengan nama At-Taisir. Mengambil dari bahasa Al-Quran, dari akar katanya di surah 54 tadi, ayat 17, 22, 32, 40. Walaqad yassarna. Yassara yuyassiru taisiran. Kata sifat benda dari kata yassara, ya, kata kerjanya yassara. Kata sifat kata bendanya itu taisir namanya. Jadi kami ingin berharap setiap Anda melihat mushaf ini Anda punya keyakinan. Insyaallah mudah, insyaallah mudah, insyaallah mudah. Jadi begitu lihat mushaf ini, hal yang harus Anda pertama tegaskan dalam jiwa Anda, menghafal Quran itu mudah. Ini cara pertama, menghafal Quran itu mudah. Paham sampai sini? Jadi kalau Anda ditanya mushafnya apa yang dipegangan? Mushaf yang mudah, mushaf yang mudah. Begitu ada sulit, buka lagi, lihat kedua. Taisir, taisir, taisir. Mudah, mudah, mudah. Paham? Baik. Sekarang kedua, silakan Anda buka. Ini jilid yang keberapa? 3. Kalau jilid yang ketiga berarti ada berapa jilid? 3 jilid. Jilid pertama 1. Jilid kedua? Jilid ketiga? 3. Baik, pelan-pelan. Ini jilid ketiga karena mushaf yang kami kemudian beri nama dengan At-Taisir ini insya Allah akan ada dalam bentuk 3 jilid. Setiap jilid berisi 10 juz. Ya, kalau hanya mushafnya saja itu nggak akan setebal ini. Mungkin bisa lebih kecil daripada ini. Ini 1 jilid udah sebegini gitu kan? Apalagi 3 jilid. Ditumpuk jadi 1 kelihatan. Taisir, taisir, taisir. Kok tebal juga ya? Taisir, taisir, taisir. Kok tebal juga ya? Baik. Nah, lihat baik-baik di sini. Berkumpul mushaf terjemah plus murajaah cara menghafal. Dijadikan 1 supaya nggak terpisah-pisah lagi. Mushaf di sini, buku di sini. Cara menghafal gini, murajaah di sini. Kebanyakan akhirnya dijadikan jadi 1. Menjadilah kemudian 1 bentuk diberi nama dengan apa? Taisir. Jadi setiap melihat ini bayangkan apa? Mudah. Sebutkan apa? Mudah. Ketika sulit ucapan apa? Mudah. Taib. Di jilid yang ketiga ini akan ada 10 juz di bagian akhir. Dari surah Ar-Rum insyaallah sampai surah An-Nas. Tolong diperiksa di mushaf antum yang telah didapatkan. Kalau tidak dimulai di Ar-Rum berarti ada yang kurang. Kalau tidak diakhiri dengan An-Nas berarti ada yang kurang. Jelas? Baik, kalau dibuka dengan Al-Fatihah, berarti itu lembaran jilid pertama masuk ke jilid ketiga. Baik ya? Baik. Sekarang perhatikan baik-baik. Fokus. Di situ, awas lihat baik-baik, ada 3 bagian yang harus dipahami. 3 bagian ini akan coba saya ilustrasikan sederhana dalam bentuk tulisan. Yang tadi tidak saya menulis, sekarang coba saya ilustrasikan. Pelan-pelan, lihat sini. Fokus. Bagian pertama, mushaf dengan tulisan Arabnya. Ini. Sudah? Bagian kedua, terjemahan. Dan bagian ketiga adalah kolom murajaah. Kolom murajaah untuk ulangan. Bismillah. Fokus baik-baik. Semua yang tadi saya terangkan pada umumnya nanti akan ada di halaman pengantar. Ya. Jadi kalau Anda buka mushaf Taisir itu akan ada pengantar. Di situ akan ada saya tuangkan lagi cara cepat untuk menghafal sebagiannya yang telah saya sampaikan barusan. Jadi kalau Anda menulis, buka mushafnya, itu di awal sekali sebelah kanan nanti ada pengantar saya rumus untuk cepat menghafal. Mulai dari mencari tempat, mencari mushaf dan keadaan lainnya. Secara singkat di situ. Sekarang Anda fokus pada saya. Nanti saya ulang kembali. Ada 3 bagian pokok di mushaf At-Taisir. 1, Al-Qur'annya yang berbahasa Arabnya. Misal dibuka di surah Ar-Rum, Alif Lam Mim. Bisa kan? Harus ada tulisannya. Baik, sekarang lihat baik-baik. Perhatikan fokus. Anda temukan ada tulisannya?
Ada. Baik, kalau tidak ada, tolong kembalikan ke panitia. Pasti ada yang salah. Nah, di tulisan itu, setiap awal ayat itu akan ada yang bertuliskan dengan tinta merah. Warna merah. Ya. Ini yang bertuliskan dengan bahasa Arab. Awal ayat, itu kalimat pertamanya, itu pasti menggunakan warna merah. Misal, alif, lam, mim. Merah di situ? Ghulibatir Rum, ghulibat merah di situ. Merah kan dia? Di setiap potongan itu pasti ada warna merahnya di awalnya. Paham? Saya ulang, bagian pertama mushaf bertuliskan bahasa Arabnya. Kemudian setiap ayatnya, awal ayat kalimat pertama warnanya merah. Jelas? Baik. Sekarang fokus, tahan di situ baik-baik. 2, di sampingnya, bukan di bawah, di samping. Saya ulang, bukan di bawah, di samping. Di sampingnya ada terjemahan berbahasa Indonesia. Jadi kalau ini misalnya alif lam mim, bawahnya ghalibatir rum, di sini ada terjemahan berbahasa Indonesia. Ada? Baik. Sekarang tahan sampai sini, tahan baik-baik. Lihat ini cara menghafalnya. Saya telah terangkan kepada Anda di pertemuan lalu, kapan Anda mulai menghafal? Kapan waktunya? Masih ingat? Sebelum subuh, setelah tahajud, itu yang terbaik ya. Baik, sekarang lihat, saat Anda akan praktekkan menghafal, berapa alokasi waktu yang pernah saya sampaikan? Masih ingat? 30 menit. Berapa menit kita mendengar dulu? 10 menit kan? Dengar, baca. Baik, sekarang perhatikan baik-baik. Ketika Anda mendengar, termasuk Anda menyimak untuk membaca, mengulang-ulang bacaan, jangan cukupkan pada Arabnya saja. Begitu melihat Arabnya, Anda lihat terjemahannya. Saya ulang. Anda dengarkan dulu kan, 10 menit Anda dengar, cocokkan dengan terjemahannya. Nanti begitu mulai Anda akan mulai membaca pertama kali, baca Arabnya, lihat langsung terjemahannya. Jelas? Dalam fase yang pertama, baca Arabnya, lihat terjemahannya. Misal, alif lam mim, ghulibatir rum, Romawi akan dikalahkan. Jelas? Paham ya? Baca ini, lihat terjemahannya. Karena kita bahasa ibunya adalah bahasa Indonesia, biasanya setiap melihat bahasa Indonesia akan cepat terserap dalam benak kita. Contohnya, Anda kalau melihat tayangan-tayangan di TV, tayangan dari luar, baik berita ataupun film misalnya berbahasa asing, kan suka ada teksnya berbahasa Indonesia kan? Coba silakan kalau nggak percaya, berapa sepersekian detik tayangan itu muncul, tapi bisa Anda tangkap di benak Anda. Dan Anda bisa mengulangi kalimat serupa. Padahal yang bicaranya dalam bahasa Inggris atau bahasa asing, belum tentu Anda tangkap. Tapi running text dia bisa cepat sekali Anda tangkap. Nah, Anda ketika melihat terjemahan itu, Anda akan dibantu dengan memahami terjemah itu. Satu, menghadirkan keumuman makna ayat di benak Anda. Sehingga otak kanan kita pun akan berfungsi. Ya, ketika menghafal Quran itu untuk menggambarkan bagaimana situasi makna Quran itu ketika disampaikan pada kita. Ghulibatir Rum, Romawi akan dikalahkan. Terbayang di benak Anda bagaimana keadaan Romawi yang besar, yang imperium macam-macam. Yang kedua, ini hebatnya. Ini hebatnya. Nanti gambaran umum makna ayat, ketika Anda pahami maknanya secara umum, itu akan membantu Anda. Satu, untuk memahami isi Quran. Yang kedua, mengingatkan lagi ketika Anda lupa bacaan Qurannya. Akan dibantu di situ. Ya, ghulibatir Rum, Romawi akan dikalahkan. Bahasa Arabnya Rum, Romawi. Begitu ingat Romawi, Rum. Alif, Lam, Mim. Ghulibat. Misalkan, Anda baca, belum nyambung ke sananya, ghulibat, Anda terbayang. Begitu membayangkan kemudian terjemahannya, sudah ada di otak Anda duluan karena cepat Anda pahami, maka muncul kata Romawi, masuk ke pemahaman mempercepat penghafalan Anda dalam Al-Quran. Paham? Dia bisa mempercepat hafalan Anda dalam Qurannya. Jadi singkatnya, tolong ketika Anda akan memulai bacaan yang pertama untuk menghafal, lihat Arabnya, jangan dulu dihafal. Lihat Arabnya, sudah, dan lihat terjemahannya. Baik, yang akan terjadi adalah, terjemahan akan masuk duluan ke benak Anda. Anda akan cepat hafal terjemahannya dulu. Baik, dari situ akan ada memori di benak Anda untuk memahamkan makna ayat sekaligus menanamkan bagian dari hafalan. Baik, setelah itu, baca yang pertama, baca Arabnya, baca terjemahannya. Jelas? Setelah itu, mulai yang kedua, tinggalkan terjemahannya. Mulai fokus pada Arabnya saja. Karena insya Allah kalau terjemahan dan sekali baca pun itu insya Allah sudah melekat dalam benak kita. Karena menggunakan bahasa Indonesia.
Nah, sekarang kalau sudah paham terjemahannya, fokus kepada bahasa Arabnya saja. Jelas? Ghulibatir Rom, ghulibatir Rom, ghulibatir Rom. Paham? Baik, Anda punya waktu berapa menit mengerjakan ini? Masih ingat? 20 menit. Anda memulai dengan 30 menit, 10 menit untuk mendengarkan bacaan yang benar sambil Anda simak. 20 menit misalnya Anda mulai menghafal, bacaan pertama lihat Arabnya, baca terjemahannya. Kasih jeda sebentar. Baca dengan baik terjemahan, setelah mengerti terjemahannya, fokus langsung kepada Arabnya. Jelas? Mulai menghafal, mulai menghafal, mulai menghafal. Sekarang perhatikan. Saya agak lambatkan. Di mushaf ini, ayat Quran yang dituliskan dengan terjemahannya akan memiliki letak posisi, baik kanan ataupun kiri. Saya ulang, baik kanan ataupun kiri akan memiliki letak posisi, baik kanan ataupun kiri. Baik, fokus sebentar pelan-pelan. Saya ulang. Pertama, mushafnya akan ada setiap awal ayat warnanya merah, jelas? Sampingnya ada terjemah, jelas? Jelas. Setelah mendengar bacaan 10 menit, Anda mulai menghafal. Dalam hafalan itu bacaan pertama, baca terjemahan, jelas? Setelah paham terjemahannya, tahu maknanya, mulai menghafal, jelas? Baik, setelah siap Anda menghafal, perhatikan baik-baik, setiap hafalan itu Anda akan mendapati letak posisi di mushafnya. Paham? Baik itu sebelah kanan atau sebelah kiri. Jelas? Misal, lihat. Alif Lam Mim, ghulibatir Rum. Nanti dalam posisi mushaf akan ada sebelah kiri paling bawah. Nanti kita akan lihat. Anda jangan fokus kepada letak mushafnya, biarkan saja di situ. Nanti letak ini akan diulang di murajaah untuk mengulang. Lihat baik-baik, ini agak sedikit pelik sedikit. Anda jangan fokus kepada letak mushaf saat menghafal. Anda fokus kepada mushafnya saja, bacaan Arabnya, plus dengan terjemahannya. Begitu sudah paham terjemahan yang pertama, langsung fokus pada hafalan. Jangan bayangkan di mana posisinya. Apakah kanan atas, kiri bawah, itu tidak penting dalam hal ini. Jelas? Baik, yang penting Anda hafalkan fokus pada Arabnya. Sekarang perhatikan baik-baik. Lihat. Buka halaman murajaah. Tahan sebentar. Malam ini alhamdulillah kita juga kedatangan tamu dari Hafidz RCTI, ya. Mudah-mudahan ada kebaikan untuk kita semua. Fokus. Buka halaman murajaah. Ada tulisan di atasnya murajaah. Apa artinya murajaah? Mengulang, mengecek dengan teliti. Raja itu artinya mengecek dengan teliti. Awas, pahami dulu maknanya. Saya tidak ingin Anda pandai mengucapkan tapi tidak paham isinya. Mengecek hafalan dengan teliti. Jadi kalau Anda ingin mengulang hafalan, saya tidak ingin Anda sekedar mengulang, tapi mesti mengulang dengan teliti. Benar bacaannya, tahu apa yang dibaca, fasih bacaannya, tahu ayatnya, tahu letaknya dan sebagainya. Teliti dalam hal itu. Nah, sekarang fokus, lihat baik-baik. Lihat, fokus. Di kolom murajaah, itu dalam satu halaman akan terbagi dua bagian. Seperti ini. Gini. Setiap bagian dua ini akan ada tulisan di atasnya. Seperti ini. Ini kanan, ini kiri. Paham? Ini kanan, ini apa? Kiri. Baik, fokus, perhatikan baik-baik. Nanti di kolom murajaah, mengulang dengan teliti. Tadi yang warna merah yang saya sebutkan, di awal potongan ayat akan dicantumkan kembali di kolom ini. Misal, tadi Ar-Rum, Alif Lam Mim, dicantumkan kembali, misal ditulis Alif Lam Mim, nomor 1, gini. Ada ayatnya? Ada potongannya? Ada kolomnya? Lihat cara membacanya, lihat. Kalau dituliskan seperti ini, ketika ditulis di kolom yang kiri, itu artinya dia posisi ayat ini di mushaf ada di sebelah kiri mushaf. Letaknya di sebelah kiri pertengahan sampai dengan ke bawahnya. Ghulibatir Rum, ghulibat dituliskan begini. Misal, ini 2 seperti ini. Letaknya di sini sampai dengan 5. Jadi kalau Anda melihat seperti ini ketika murajaah, perhatikan. Artinya ayat-ayat ini ada di posisi paling kiri di sebelah mushaf, letaknya dari pertengahan sampai dengan ke bawah. Jelas? Kalau ada di sebelah
kanan nanti, maka ayat-ayat ini akan dituliskan di kanan. Ya, akan ada di kanan. Kalau Anda menemukan kolom murojaah kanan, berarti letak mushafnya ada di sebelah kanan. Jelas ya? Ini akan sangat memudahkan nanti. Begitu Anda hafalkan 5 ayat, Anda cek misalnya ke sini, lihat. Ada di kiri. Berarti posisi itu ada di mana? Alif Lam Mim. Di surat Ar-Rum. Ada di kanan atau kiri mushaf? Kiri mushaf. Nomor ayat yang keberapa? 1. Di sini akan dituliskan Alif Lam Mim plus nomornya plus posisinya. Jadi begitu Anda akan menghafalkan kembali, mengulang dengan teliti, lihat baik-baik. Anda lihat Alif Lam Mim, lihat nomornya. Jelas? Alif Lam Mim nomor berapa? 1. Gulibat nomor berapa? 2. Baik. Gulibat nomor berapa? Baik. Gulibatir Rum. Surat apa? Ar-Rum. Ayat keberapa? Baik. Letaknya kanan atau kiri? Atas atau bawah? Luar biasa. Masya Allah. Gampang ya? Gampang. Masya Allah. Taisir artinya apa? Mudah. Jadi menghafal Quran itu mudah atau sulit? Mudah. Gampang. Begitu lihat kanan berarti kanan. Nanti setelah Anda merasa cukup baik ini, acak hafalan Anda. Acak. Lihat Alif Lam Mim, lihat Gulibat, lihat fi adnal ardi, lihat bawahnya, lihat ke atasnya, acak. Di otak Anda jangan langsung melihat. Kenapa kami tidak menyebutkan pengulangan secara full ayatnya, supaya otak kita bisa mengacak. Jadi begitu melihat, langsung teruskan. Ini ayat nomor 2. Alif Lam Mim, langsung dibacakan. Ke bawahnya, langsung diteruskan. Jadi begitu nanti di akhir Anda merasa lancar, acak hafalan Anda, nanti pasangan Anda hadirkan depan Anda. Mama, murojaah ayo. Masya Allah. Ayo Pak mulai. Ayat 1, Alif Lam Mim. Masya Allah. 2, Gulibatir Rum. Posisi kiri bawah. Wah, luar biasa. Paham ya? Mengerti insya Allah? Taib. Nanti kalau sudah bagus betul, Anda tidak harus bawa ini lagi. Anda keluarkan nomor-nomor dengan posisinya. Cukup nomornya. Ya Anda tuliskan ulang. Misal surah Ar-Rum. Bikin Anda kolom seperti ini. Bikin 2 seperti ini. 1 sampai 5. Begitu lihat nomor, Anda bacakan ayatnya. Nomor bacakan ayatnya. Anda bisa punya catatan tersendiri. Saya pernah mencoba melakukan ini. Saya langsung masukkan nomornya. 1 sampai dengan 141 misalnya untuk Al-Baqarah. Jadi begitu lihat 1, Quran. Lihat 10, Quran. Lihat 11, Quran. Itu otomatis begitu melihat kalender yang terbayang Quran. Ditanya angka yang terbayang Quran. Ustaz tinggal di nomor berapa rumah? Ya, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum lam tunzirhum la yu'minun. Ustaz, anak ada berapa? Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Wah, sekarang tanggal berapa? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Saya kan? Baik, sekarang tanggal berapa? Berapa masihnya sekarang? 28, besok 29. Walladzi khalaqalakum wa fil ardi jami'a. Posisi mana? Kanan, sebelah bawah. Jadi otomatis begitu lihat, alhamdulillah Anda masuk. Ya. Akhi, sudah menikah belum? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu mesti berapa? Alif Lam Mim. Masya Allah. Cucu berapa? Ulaika ala hudam rabbihim wa ulaika humul muflihun. Masya Allah. Indah. Nanti setiap kita ketemu, salaman. Akhi, Masya Allah. Jam berapa tadi dari kantor? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala manusia Quran. Indah. Saya cek ya. Minimal hari ini ada yang dibawa pulang. Ada yang dibawa pulang. Yang gampang aja dulu. Simpan taisirnya. Simpan dulu. Saya mau berikan dulu 5 ayat lah. Ya, Al-Baqarah yang paling mudah. Lihat ini untuk prakteknya. Saya kasih Al-Baqarah dulu, nanti praktekkan saat 10 juz terakhir. Lihat. Gambarkan begini. Saya bagi 2 begini. Ini nanti jilid pertama. Ini kiri, ini kanan. Di kiri saya tuliskan Alif Lam 1. 2. Dzalikal kitabul la raiba fi dzalika. 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib. 4. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. 5. Ulaika. Lihat sini nanti di atas akan begini. Kiri seperti ini, kanannya kosong. Kalau begini berarti posisinya sebelah mana di mushaf? Kiri. Alif Lam Mim di atas di bawah? Atas. Nomornya berapa? 1. Baik, alladzina di mana posisinya? Baik, agak sedikit ke tengah gitu kan? Baik, yang paling bawah apa? Ulaika. Nomor berapa? 5. Baik, lihat baik-baik. Kita lihat dulu, lihat terjemahannya sebelum menghafal. Setelah paham semuanya ini, mari kita mulai hafalan kita. 1. Alif Lam Mim. Apa? 1. Apa? Alif Lam Mim. 2. Baik.
Ambil tengahnya aja. Dzalika. 2 apa? 3. Alladzina. 4. Walladzina. 5. Ulaika. 5. Ulaika. Baik, sekarang kita sudah paham posisinya. Kita tukar untuk mengetahui atas dengan bawahnya. Yang paling bawah apa? Ulaika. Nomor berapa? 5. Baik. Walladzina nomor berapa? Alladzina nomor berapa? Dzalika nomor berapa? 1. Anda akan sangat cepat menghafal nomor 1. Akan sangat cepat. Ya, akan sangat cepat. Alif lam mim, setiap satu pasti akan cepat dan tahu posisinya. Tahu. Anda akan tentukan apakah ayat ini ada di kiri atau kanan. Perhatikan, 1 dan terakhir. Baik ya? Nanti yang paling 1 alif lam mim, nomor terakhir berapa? 5. Berarti ayat 1 sampai 5 ini ada di posisi kiri. Jelas ya? Nanti misalnya 6 sampai dengan 16 ada sebelah kanan. Di Anda akan tahu nomor 1 dengan nomor akhir dulu. Jelas? Baik. 1 apa? 5 apa? 1 apa? 5 apa? Sekarang masuk pada pertengahan antara 1 dengan 5. Berarti ada 2, 3 dengan 4. Perhatikan yang paling mirip. Paling mirip 3 dengan 4. Alladzina walladzina. Kalau alladzina itu pasti 3. Pakai waw walladzina itu 4. Ya gampang. Ayat 3 dengan 4 mirip. Sama. Cuman bedanya di waw aja. Sehingga itu hafalan kita lebih mudah. Walladzina berapa? 4. Alladzina 3. Tinggal tersisa dzalika nomor 2. Dzalika. Baik. Kita coba cek hafalan kita dulu. 1. 5. 5. 3. 4. 2. 4. 1. 2. 3. 4. 5. Nomor 5. Kanan atau kiri? Atas atau bawah? Pojok atau atas? Tengah atau kiri? Kiri. Masya Allah. Alladzina. Ayat keberapa? Posisi kanan atau kiri mushaf? Atas atau bawah? Tengah. 4. Apa? Kanan atau kiri mushaf? Atas atau bawah? 1. Atas atau bawah? Kanan atau kiri? Masya Allah, nggak nyampe 5 menit antum hafal tuh. Luar biasa. Takbir. Siap jadi ahli Quran? Siap jadi ahli Quran? Takbir. Kita buktikan pada dunia. Tahun depan kita jadi ahli Quran insya Allah. Kita tunjukkan pada dunia. Kita bukan orang Arab tapi Quran akan terukir dalam jiwa kita insya Allah. 1. 3. 5. 4. Kanan kiri. Atas bawah. 10. Alhamdulillah. Masya Allah. Dah. Pekan depan 1 lembar insya Allah. Ya, siap? Mulai dari mushaf itu 10 ayat 1 sampai 5 Ar-Rum. Ingat. 1 halaman ayat 1 sampai 5. Siap insya Allah? Siap. Dengan nomornya, dengan posisinya, dengan letaknya. Siap insya Allah? Belum hafal jangan masuk, tunggu di luar. Siap insya Allah? Belum hafal jangan ngambil snack. Siap insya Allah? Belum hafal jangan pakai ojek soleh. Siap insya Allah? Belum hafal tulis di keningnya saya belum hafal. Siap insya Allah? Baik. Mushaf sudah kami berikan gratis. Kami fasilitasi. Kami juga berikan insya Allah dengan izin Allah kemudahannya. Kalau semua itu sudah diberikan dengan cara apa lagi kami mesti membantu dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala.